Ada saatnya seseorang tidak lagi terlihat kuat karena ia banyak bicara, tetapi karena hidup tidak lagi mampu membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Mungkin kamu pernah berada di titik ketika semuanya terasa terlalu berat untuk dijelaskan. Ketika ada hal-hal yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun, karena bahkan kamu sendiri belum tahu bagaimana cara memahaminya. Kamu hanya tahu satu hal, hidup harus tetap berjalan. Dan anehnya, dari sana sesuatu mulai berubah. Kamu mulai berhenti mencari seseorang untuk selalu mengerti. Berhenti menunggu seseorang datang untuk membuat semuanya terasa lebih mudah. Bukan karena kamu tidak membutuhkan siapapun, tetapi karena kamu akhirnya sadar, ada bagian dari hidup yang memang harus kamu hadapi dengan kakimu sendiri. Pelan-pelan, kamu menjadi lebih tenang. Bukan karena hidupmu bebas dari masalah. Bukan pula karena kamu sudah menemukan semua jawabannya. Tetapi karena kamu sudah pernah melewati hari-hari yang membuatmu berpikir bahwa kamu tidak akan sanggup. Dan ternyata, kamu tetap sampai di sini. Seperti sebuah jalan panjang setelah hujan, kamu mungkin masih membawa jejak lumpur di sepanjang perjalanan. Namun kamu tidak lagi sibuk membersihkannya agar orang lain mengira hidupmu selalu rapi. Kamu hanya terus berjalan. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, orang-orang mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat seseorang yang tidak mudah goyah. Seseorang yang tidak tergesa-gesa menjelaskan dirinya. Seseorang yang tidak perlu meninggikan suara untuk membuat kehadirannya terasa. Mereka menyebutnya kuat. Mereka menyebutnya dewasa. Bahkan mungkin, mereka menyebutnya berkelas. Padahal kamu tahu, semua itu tidak dibangun dalam satu malam. Ada kesepian yang pernah kamu telan. Ada kehilangan yang memaksamu bertumbuh. Ada banyak hal yang dulu ingin kamu pertahankan, tetapi akhirnya harus kamu lepaskan. Dan mungkin, disitulah letak perubahan terbesar itu. Kamu tidak lagi berusaha terlihat bernilai. Kamu mulai hidup seolah-olah nilaimu memang tidak pernah membutuhkan persetujuan siapapun. Karena pada titik tertentu, kedewasaan bukan lagi tentang siapa yang akhirnya mengerti dirimu, melainkan tentang seberapa damai kamu ketika tidak semua orang mengerti. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, pertanyaan berikutnya bukan lagi siapa yang harus tinggal di dalam hidupmu, tetapi siapa yang memang layak mendapat ruang di dalamnya. Setelah kamu sampai pada titik di mana kamu tidak lagi membutuhkan semua orang untuk mengerti dirimu, ada satu hal lain yang perlahan harus kamu pelajari. Tidak semua perjalanan akan ditemani. Ada masa ketika kamu masih berharap seseorang datang tepat waktu. Seseorang yang mengerti tanpa harus dijelaskan. Seseorang yang bisa berkata, "Tenang, biar kali ini aku yang urus." Tetapi hidup tidak selalu mengirimkan seseorang seperti itu. Kadang, justru ketika kamu paling membutuhkan tangan untuk berpegangan, yang kamu temukan hanya dirimu sendiri. Awalnya terasa getir. Kamu mungkin bertanya, mengapa harus selalu kuat? Mengapa harus selalu mengerti keadaan? Mengapa ketika kamu sedang lelah, dunia seolah tetap meminta kamu untuk berjalan? Namun waktu perlahan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kenyamanan. Bahwa ada bagian dari hidup yang memang tidak bisa diserahkan kepada siapapun. Bukan karena kamu harus menjalani semuanya sendirian, tetapi karena pada akhirnya ada keputusan yang harus kamu ambil sendiri. Ada luka yang hanya bisa kamu sembuhkan sendiri. Ada malam-malam panjang ketika tidak ada siapapun yang tahu seberapa berat pikiranmu. Dan pagi tetap memintamu untuk bangun. Seperti seseorang yang berjalan di sebuah jalan panjang sebelum fajar, kamu mungkin tidak melihat siapapun di depan maupun di belakangmu. Hanya langkahmu sendiri yang terdengar, hanya napasmu sendiri yang menemani. Dan menariknya, pagi tidak pernah menunggu kamu siap. Ia tetap datang. Sedikit demi sedikit, kamu pun belajar melakukan hal yang sama. Tetap bangun meski belum sepenuhnya pulih. Tetap melangkah meski belum tahu ujungnya.
Tetap menjalani hidup meski orang yang dulu kamu kira akan selalu ada ternyata memilih pergi. Disitulah kemandirian mulai tumbuh. Bukan ketika kamu menjadi seseorang yang tidak membutuhkan siapapun, tetapi ketika kehadiran orang lain berhenti menjadi syarat bagi ketenanganmu, kamu masih bisa mencintai seseorang tanpa takut kehilangan dirimu sendiri. Kamu masih bisa membutuhkan bantuan tanpa menjadikan bantuan itu sebagai satu-satunya alasan untuk bertahan. Dan kamu mulai memahami bahwa rumah yang pertama kali harus kamu bangun adalah dirimu sendiri. Karena kamu menjadi mandiri bukan ketika kamu tidak membutuhkan siapapun, tetapi ketika kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada siapa yang tinggal atau pergi. Dan setelah kamu belajar menjadi rumah bagi dirimu sendiri, pertanyaannya perlahan berubah. Bukan lagi siapa yang akan menyelamatkanmu, tetapi siapa yang pantas kamu izinkan untuk masuk ke dalam hidupmu. Ketika kamu sudah tidak lagi menunggu seseorang untuk menyelamatkanmu, kamu mulai menyadari sesuatu yang lebih sunyi. Tidak semua orang yang mengetuk harus kamu izinkan masuk. Dulu, mungkin kamu merasa harus selalu tersedia, membalas pesan secepat mungkin, mendengarkan masalah orang lain, menjaga perasaan semua orang, bahkan ketika perasaanmu sendiri tidak pernah ditanyakan. Kamu takut mengecewakan, takut dianggap berubah, takut ketika mulai berkata tidak, orang akan melihatmu sebagai seseorang yang dingin, sombong, atau tidak lagi peduli. Maka kamu terus membuka pintu. Bahkan untuk orang-orang yang datang hanya ketika membutuhkan sesuatu. Bahkan untuk mereka yang membuatmu meragukan dirimu sendiri. Bahkan untuk hubungan yang setiap kali selesai membuatmu merasa lelah. Sampai suatu hari kamu mengerti, rumah yang baik bukan rumah yang pintunya selalu terbuka. Rumah yang baik adalah rumah yang tahu siapa yang boleh masuk, siapa yang cukup sampai di teras, dan siapa yang memang harus dibiarkan pergi. Begitu juga dengan hidupmu. Menjaga jarak bukan selalu berarti membenci. Diam bukan selalu berarti marah. Dan mengatakan tidak bukan berarti kamu kehilangan hati. Kadang, itu justru bentuk penghormatan paling sederhana kepada dirimu sendiri. Karena semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu memahami bahwa waktumu terbatas. Energi emosimu terbatas. Perhatianmu terbatas, dan sesuatu yang terbatas tidak seharusnya diberikan secara sembarangan. Kamu mulai belajar bahwa kedekatan adalah sebuah kepercayaan. Tidak semua orang berhak mengetahui luka terdalammu. Tidak semua orang perlu tahu alasan dibalik keputusanmu. Tidak semua orang harus memahami kenapa kamu memilih pergi. Ada orang-orang yang memang hanya perlu melihat pintu yang sudah tertutup, tanpa harus diberi penjelasan panjang tentang mengapa kamu menutupnya. Sebab kedewasaan bukan hanya tahu siapa yang harus kamu cintai, tetapi tahu kepada siapa kamu tidak perlu lagi menjelaskan dirimu. Dan semakin kamu tenang dalam menjaga batas itu, semakin kamu menyadari bahwa kehilangan beberapa orang tidak selalu berarti kehilangan sesuatu yang berharga. Kadang, yang sebenarnya hilang adalah beban yang selama ini kamu kira harus kamu bawa. Namun ada satu hal yang jauh lebih sulit daripada menjaga pintu tetap tertutup. Tetap tenang ketika seseorang mencoba mendobraknya. Karena batas yang sehat tidak hanya membutuhkan keberanian untuk berkata, tidak, tetapi juga kemampuan untuk mengendalikan dirimu sendiri ketika dunia mencoba memancingmu untuk bereaksi. Dan ketika kamu sudah belajar menjaga siapa yang boleh masuk ke dalam hidupmu, ada pelajaran lain yang jauh lebih sulit. Menjaga dirimu sendiri ketika seseorang mencoba membuatmu kehilangan kendali. Karena menetapkan batas itu mudah ketika semuanya tenang. Yang sulit adalah tetap berpegang pada batas itu ketika seseorang sengaja memancing emosimu. Ketika kata-kata mereka terasa menusuk. Ketika kamu tahu mereka salah, dan setiap bagian dari dirimu ingin segera menjelaskan, membalas, atau membuat mereka merasakan hal yang sama. Disitulah kekuatanmu benar-benar diuji, bukan saat kamu menang dalam sebuah perdebatan,
Bukan saat orang lain akhirnya mengakui bahwa kamu benar, tetapi saat kamu punya 1000 alasan untuk bereaksi, dan kamu memilih untuk tetap tenang. Bukan karena kamu tidak punya jawaban, justru karena kamu tahu persis apa yang ingin kamu katakan. Kamu bisa membalas, kamu bisa membuka semua kesalahan mereka. Kamu bisa membuat mereka merasa bersalah, tetapi untuk apa? Kalau harga dari kemenangan itu adalah kehilangan kendali atas dirimu sendiri, ada sesuatu yang sangat berbeda antara seseorang yang diam karena tidak mampu melawan dan seseorang yang diam karena ia tidak perlu melawan. Seperti air yang dalam. Dari permukaannya, mungkin tidak banyak yang terlihat. Tenang, hening, hampir tanpa gerakan. Padahal jauh di bawahnya ada arus yang terus bergerak. Begitu juga dirimu. Ketenanganmu bukan berarti tidak ada kemarahan, bukan berarti tidak ada luka, bukan berarti kata-kata itu tidak menyentuhmu. Kamu hanya sudah belajar bahwa tidak setiap emosi harus menjadi tindakan. Tidak setiap provokasi membutuhkan jawaban. Tidak setiap tuduhan membutuhkan pembelaan. Dan tidak semua orang harus diberi kesempatan untuk menentukan versi dirimu yang keluar ke permukaan. Dulu, mungkin kamu merasa harus selalu menjelaskan agar tidak disalahpahami. Sekarang kamu mulai mengerti. Ada orang yang memang tidak datang untuk memahami. Mereka datang untuk mendapatkan reaksi. Dan ketika kamu tidak memberikannya, permainan itu selesai sebelum benar-benar dimulai. Karena self-mastery bukan tentang tidak pernah marah. Self-mastery adalah kemampuan untuk merasakan kemarahan, tanpa membiarkan kemarahan memilihkan tindakan untukmu. Kamu mulai memahami bahwa harga dirimu tidak naik hanya karena kamu berhasil memenangkan pertengkaran. Dan harga dirimu juga tidak turun hanya karena seseorang memilih salah memahami dirimu. Tidak semua hal membutuhkan respons. Kadang, bentuk kemenangan tertinggi adalah tetap menjadi dirimu setelah seseorang mencoba membuatmu berubah. Dan ketika kamu tidak lagi mudah digerakkan oleh dunia di luar dirimu, perlahan kamu mulai melihat sesuatu yang lebih penting. Ternyata yang paling perlu kamu ubah bukan cara dunia melihatmu, tetapi cara kamu melihat dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai mampu mengendalikan reaksimu sendiri, perlahan kamu juga mulai melihat satu hal yang selama ini mungkin tidak kamu sadari. Betapa banyak energi yang pernah kamu habiskan hanya untuk membuktikan bahwa dirimu layak dihargai. Mungkin bukan dengan cara yang terang-terangan, mungkin hanya lewat pencapaian yang sengaja kamu tunjukkan. Keberhasilan yang diam-diam kamu harap diketahui seseorang. Perubahan dalam hidupmu yang ingin dilihat oleh mereka yang dulu meragukanmu. Ada bagian kecil dalam dirimu yang berkata, biar mereka lihat, biar mereka tahu bahwa kamu berhasil. Biar mereka menyesal pernah meremehkanmu. Biar mereka sadar bahwa mereka salah menilaimu. Dan tidak ada yang sepenuhnya salah dengan perasaan itu. Karena pernah diremehkan memang meninggalkan sesuatu di dalam diri. Tetapi ada satu titik ketika kamu mulai bertanya, sampai kapan hidupmu harus terus menjadi jawaban atas keraguan orang lain? Karena kalau setiap pencapaianmu masih ditujukan kepada seseorang, sebenarnya kamu masih menyerahkan sebagian kendali hidupmu kepada mereka. Kamu masih membiarkan pendapat mereka menentukan arah langkahmu. Sampai akhirnya kamu lelah. Bukan lelah karena gagal, tetapi lelah karena terus merasa harus terlihat berhasil. Di titik itulah sesuatu yang lebih dewasa mulai tumbuh. Kamu mulai bekerja tanpa perlu diumumkan. Bertumbuh tanpa perlu disaksikan. Memperbaiki hidupmu tanpa merasa harus menceritakan setiap prosesnya. Dan yang paling penting, kamu mulai bisa bahagia atas sesuatu yang bahkan tidak diketahui siapapun. Itulah saat validasi perlahan kehilangan kuasanya. Seperti gunung yang tidak pernah menjadi lebih tinggi hanya karena orang mengaguminya. Ia tetap berdiri, tidak meminta tepuk tangan. Tidak berdebat dengan orang yang mengatakan ia terlalu curam. Tidak mengejar orang yang tidak ingin melihatnya. Ia hanya tetap menjadi dirinya. Dan mungkin
Ada bentuk kekuatan yang sangat tenang ketika kamu akhirnya bisa melakukan hal yang sama. Kamu tidak lagi hidup dengan pertanyaan, apakah mereka melihat? Kamu mulai menggantinya dengan satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah hidup yang sedang aku jalani benar-benar selaras dengan diriku? Ada tingkat kedewasaan ketika kamu tidak lagi bekerja keras agar orang mengakui siapa dirimu. Kamu hanya hidup sesuai dengan siapa dirimu, dan semakin kamu berhenti membuktikan, semakin ringan langkahmu. Karena kamu tidak lagi membawa kebutuhan untuk mengesankan siapapun ke setiap tempat yang kamu datangi. Kamu hanya membawa dirimu sendiri, utuh, tenang, cukup. Dan ketika kamu tidak lagi sibuk membuat dunia memperhatikanmu, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Justru tanpa kamu kejar, kehadiranmu mulai diperhatikan. Dan ketika kamu berhenti sibuk membuat dunia memperhatikanmu, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Orang-orang mulai memperhatikanmu tanpa kamu meminta. Bukan karena kamu tiba-tiba menjadi lebih keras. Bukan karena pakaianmu berubah, cara bicaramu berubah, atau kamu mulai berusaha terlihat istimewa. Justru sebaliknya. Kamu semakin sederhana dalam cara hidupmu, tetapi semakin kuat dalam cara kamu hadir. Ada perbedaan besar antara ingin terlihat berbeda dengan benar-benar hidup berbeda. Yang pertama membutuhkan penonton, yang kedua tidak. Orang yang ingin terlihat berkelas biasanya sibuk memikirkan bagaimana dirinya tampak di mata orang lain. Tetapi orang yang benar-benar memiliki kelas mulai sibuk memikirkan bagaimana ia menjalani hidupnya ketika tidak ada siapa-siapa yang melihat. Ia menjaga kata-katanya, menepati hal-hal kecil, tidak mudah terbawa suasana, tidak mengubah prinsip hanya karena ingin diterima. Dan yang paling menarik, ia tidak merasa perlu mengumumkan semua itu. Karena karakter yang kuat tidak membutuhkan pengumuman. Ia terlihat dari kebiasaan. Dari cara seseorang memperlakukan orang yang tidak bisa memberinya keuntungan. Dari cara ia berbicara ketika sedang marah. Dari cara ia bersikap ketika rencananya gagal. Dari bagaimana ia tetap menghormati dirinya sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Semua itu bekerja secara perlahan, hampir tidak terdengar. Tetapi justru karena itulah pengaruhnya terasa lebih dalam. Seperti pohon tua yang sudah berdiri begitu lama. Ia tidak berjalan mendekati siapapun untuk menawarkan keteduhan. Ia hanya terus tumbuh. Melewati panas, melewati hujan, melewati musim yang tidak selalu ramah. Akarnya semakin dalam, batangnya semakin kuat, dan suatu hari orang datang dengan sendirinya, lalu berhenti di bawah bayangannya. Bukan karena pohon itu meminta untuk dikagumi, tetapi karena keberadaannya memberikan sesuatu. Ketenteraman, rasa aman, tempat untuk berhenti sejenak. Begitu juga dengan seseorang yang telah lama membangun dirinya dengan tenang. Ia mungkin tidak banyak memberi nasihat, tidak selalu punya kata-kata besar, bahkan mungkin tidak menyadari bahwa ada orang yang diam-diam memperhatikannya. Namun cara ia hidup membuat orang lain bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa dia tidak mudah goyah? Bagaimana dia bisa tetap tenang? Bagaimana dia bisa memilih pergi tanpa membenci? Dan mungkin, disitulah bentuk pengaruh yang paling jujur. Orang tidak selalu terinspirasi oleh apa yang kamu katakan. Kadang mereka terinspirasi karena melihat bagaimana kamu hidup tanpa perlu meminta tepuk tangan. Karena pada akhirnya, orang lebih mudah percaya pada kehidupan yang mereka lihat, daripada nasihat yang hanya mereka dengar. Maka jangan terlalu sibuk membangun citra. Bangunlah karakter, karena citra hanya perlu dilihat, sementara karakter akan terasa bahkan ketika kamu tidak sedang mencoba menunjukkan apapun. Dan ketika kehadiranmu mulai memberi sesuatu kepada orang lain tanpa kamu kejar, muncul sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam. Sebenarnya, untuk apa semua ketenangan, pencapaian, dan pertumbuhan ini? Jika pada akhirnya hidupmu sendiri tidak terasa berarti.
Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa kehadiranmu bisa memberi pengaruh tanpa harus dicari, mungkin sekarang saatnya melihat lebih dalam. Apa yang sebenarnya membentuk seseorang seperti itu? Bukan pakaian yang ia kenakan, bukan jumlah uang yang ia miliki, bukan seberapa baik ia berbicara di depan orang lain, tetapi cara ia menjalani hidup ketika tidak ada satupun orang yang sedang memperhatikannya. Karena ada bagian dari kualitas dirimu yang tidak pernah masuk ke kamera. Cara kamu bangun ketika tidak ada yang menyuruh. Cara kamu menjaga waktu. Cara kamu menepati janji yang bahkan tidak akan diketahui orang lain jika kamu langgar. Cara kamu mengatur uang ketika tidak ada yang perlu kamu buat terkesan. Cara kamu merawat tubuh, menjaga ruangmu tetap tertata, dan memilih apa yang masuk ke dalam pikiranmu. Hal-hal kecil seperti itu mungkin terlihat biasa, bahkan terlalu kecil untuk disebut sebagai pencapaian, tetapi justru di sanalah karakter dibangun. Setiap hari, kamu membuat keputusan-keputusan kecil yang seolah tidak berarti. 5 menit lagi untuk tidur. Satu janji yang ditunda. Satu pengeluaran yang seharusnya tidak perlu. Satu kebiasaan yang terus kamu toleransi. Satu kesempatan untuk memilih disiplin. Tetapi kamu memilih kenyamanan. Dan tidak ada yang langsung terjadi. Tidak ada alarm besar. Tidak ada suara yang memberitahu bahwa satu keputusan kecil sedang membentuk masa depanmu. Seperti sebuah jam, ia tidak pernah berteriak. Jarumnya hanya bergerak pelan, detik demi detik. Namun ketika kamu melihatnya kembali setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, waktu telah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bukan siapa yang ingin kamu jadi, tetapi siapa yang secara konsisten kamu pilih untuk menjadi. Itulah sebabnya kelas sejati tidak pernah benar-benar bisa dipalsukan. Kamu mungkin bisa terlihat rapi selama satu malam, bisa berbicara dengan tenang selama satu percakapan, bisa menciptakan kesan yang baik selama beberapa jam, tetapi kehidupan sehari-hari akan selalu membongkar semuanya. Pada akhirnya, kualitas hidupmu akan terlihat dari cara kamu memperlakukan hal-hal kecil yang tidak memiliki penonton. Apakah kamu menghormati waktumu sendiri? Apakah kamu mampu mengatakan cukup ketika tidak lagi membutuhkan lebih? Apakah kamu menjaga tubuhmu bukan karena ingin dipuji, tetapi karena kamu sadar tubuh itu harus membawamu menjalani hidup ini? Apakah kamu menjaga kata-katamu, bahkan ketika tidak ada konsekuensi jika kamu mengingkarinya? Karena kelas bukan tentang bagaimana kamu tampil selama 1 jam. Ia dibentuk oleh bagaimana kamu hidup dalam 1000 keputusan kecil yang tidak pernah dilihat siapapun. Dan semakin konsisten keputusan-keputusan kecil itu, semakin tenang hidupmu terasa. Kamu tidak perlu memaksa dirimu untuk terlihat dewasa. Kedewasaan mulai terlihat dari ritme hidupmu. Tidak terburu-buru, tidak berlebihan, tidak mudah goyah hanya karena dunia sedang bergerak lebih cepat. Kamu mulai memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dan sulit dipalsukan. Rasa hormat kepada dirimu sendiri. Dan ketika seseorang sudah hidup dengan standar yang ia bangun dalam kesunyian, tanpa sadar ia mulai menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar disiplin. Ia mulai menjadi contoh, bahkan tanpa pernah berniat menjadi guru. Setelah semua yang kamu bangun dalam hidupmu mulai terasa lebih tenang, muncul satu pertanyaan yang diam-diam pernah dimiliki hampir setiap manusia. Apakah semua ini akan berarti? Apakah suatu hari nanti ada yang mengingat perjuanganmu? Apakah hidup yang kamu jalani akan meninggalkan sesuatu setelah kamu tidak lagi ada di tempat yang sama? Kita sering mengira bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang besar. Nama yang dikenal banyak orang, pencapaian yang bisa diceritakan, sesuatu yang membuat dunia berhenti sejenak dan memperhatikan. Tetapi mungkin, kita terlalu sering mengukur arti hidup dengan ukuran yang salah. Karena ada orang-orang yang tidak pernah menjadi terkenal, tetapi kehadirannya mengubah hidup seseorang. Ada yang tidak pernah berdiri di atas panggung, tetapi pernah membuat satu orang merasa tidak sendirian. Ada yang mungkin tidak pernah tahu bahwa sikapnya yang sederhana, cara bicaranya yang tenang,
Atau caranya bertahan di masa sulit pernah menjadi alasan seseorang memilih untuk tidak menyerah? Bukankah itu juga sebuah bentuk keberhasilan? Bayangkan sebuah api kecil di tengah malam. Ia tidak membakar seluruh hutan, tidak menerangi seluruh kota. Cahayanya mungkin bahkan terlihat kecil jika dibandingkan dengan luasnya gelap di sekelilingnya. Tetapi bagi seseorang yang sedang berjalan tanpa arah, cahaya sekecil itu bisa menjadi perbedaan antara terus berjalan atau tersesat. Begitulah pengaruh yang paling tulus. Kamu tidak harus menyelamatkan semua orang, tidak harus menjadi seseorang yang dikagumi banyak orang, tidak harus membuat namamu dikenang oleh generasi setelahmu. Mungkin tugasmu jauh lebih sederhana. Menjalani hidup dengan begitu jujur, sampai seseorang yang melihatmu berkata dalam hati, kalau dia bisa tetap menjadi dirinya setelah melewati semua itu, mungkin aku juga bisa. Itulah jejak yang tidak selalu terlihat. Jejak yang tidak tertulis di batu, tidak tercetak di buku, tetapi hidup di dalam cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri setelah pernah bertemu denganmu. Karena pada akhirnya, manusia mungkin lupa kalimat yang pernah kamu ucapkan. Mereka bisa lupa apa yang kamu kenakan, bisa lupa pencapaian yang pernah kamu ceritakan. Tetapi mereka jarang lupa bagaimana rasanya berada di dekat seseorang yang benar-benar utuh. Seseorang yang tidak berpura-pura kuat, tidak sibuk mencari pengakuan, tidak perlu mengecilkan orang lain untuk merasa tinggi. Seseorang yang tetap memegang prinsipnya ketika tidak ada yang melihat. Mungkin tujuanmu bukan membuat semua orang mengingat namamu. Mungkin cukup membuat beberapa orang mengingat bagaimana rasanya bertemu seseorang yang benar-benar hidup dengan dirinya sendiri. Dan kalau suatu hari nanti namamu tidak lagi disebut, tidak apa-apa. Karena bisa jadi ada sesuatu dari caramu hidup yang sudah berpindah ke dalam diri orang lain. Sebuah keberanian, sebuah ketenangan, sebuah standar baru tentang bagaimana seharusnya seseorang memperlakukan hidupnya. Dan mungkin, tanpa pernah kamu sadari, itulah cara manusia benar-benar meninggalkan jejak. Bukan dengan menjadi pusat perhatian dunia, tetapi dengan menjadi cahaya kecil bagi seseorang yang sedang mencari jalan pulang. Dan pada akhirnya, setelah semua pandangan, semua penilaian, dan semua pengakuan itu menghilang, hanya tersisa satu pertanyaan yang benar-benar penting. Siapa dirimu ketika tidak ada dunia yang melihat? Setelah semua perjalanan ini, kamu mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Ternyata menjadi mandiri bukan berarti tidak membutuhkan siapapun. Menjadi mandiri adalah ketika kamu bisa mencintai seseorang tanpa kehilangan dirimu ketika ia pergi. Menjadi berkelas bukan berarti terlihat mahal, sulit didekati, atau selalu tahu apa yang harus dikatakan. Kelas ada pada cara kamu memperlakukan dirimu sendiri ketika tidak ada yang sedang memperhatikan. Dan menjadi inspiratif, ternyata bukan tentang berapa banyak orang yang mengagumimu. Kadang, seseorang menjadi inspirasi justru karena ia tidak pernah berusaha menjadi inspirasi. Ia hanya hidup dengan jujur, menepati apa yang ia katakan, menjaga apa yang ia anggap penting, pergi ketika sesuatu sudah tidak lagi sehat, diam ketika tidak ada yang perlu dijelaskan, dan tetap berdiri, bahkan ketika tidak ada tepuk tangan yang menunggunya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar kesan, ingin terlihat kuat, ingin terlihat berbeda, ingin terlihat berhasil, ingin terlihat seperti seseorang yang sudah menemukan jawabannya. Padahal hidup tidak pernah benar-benar meminta kita untuk terlihat seperti apapun. Hidup hanya memberi kita kesempatan untuk menjadi. Dan ada perbedaan besar antara keduanya. Karena ketika kamu terlalu sibuk terlihat kuat, kamu akan lelah mempertahankan citra. Ketika kamu terlalu sibuk terlihat berkelas, kamu akan takut melakukan sesuatu yang mungkin dianggap salah. Ketika kamu terlalu sibuk terlihat menginspirasi, kamu akan mulai hidup untuk pandangan orang lain. Maka mungkin sudah waktunya berhenti mengejar kesan, berhenti bertanya,
Bagaimana agar mereka melihatku seperti ini dan mulai bertanya, bagaimana aku bisa membangun kehidupan yang membuat semua itu tumbuh dengan sendirinya? Bangun kemandirianmu dalam kesunyian. Bangun batasmu tanpa perlu meminta izin. Bangun disiplinmu ketika tidak ada yang melihat. Bangun karaktermu lewat keputusan-keputusan kecil yang tidak pernah mendapat tepuk tangan. Sebab pada akhirnya, yang membuat seseorang benar-benar berkelas bukanlah bagaimana ia terlihat dari luar, tetapi seberapa damai ia ketika hidupnya tidak perlu dipamerkan kepada siapapun. Dan mungkin suatu hari nanti, orang akan melihatmu dan berkata bahwa kamu berbeda, bahwa kamu tenang, bahwa kamu kuat, bahwa kamu dewasa, bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka ingin menjadi lebih baik. Biarkan saja, jangan kejar penilaian itu, karena semua itu hanyalah pantulan dari sesuatu yang jauh lebih penting. Hubunganmu dengan dirimu sendiri. Pada akhirnya, orang mungkin mengenalmu sebagai sosok yang kuat. Mereka mungkin menyebutmu dewasa. Mereka mungkin melihatmu sebagai seseorang yang menginspirasi. Tetapi semua itu hanyalah pantulan. Yang paling penting adalah ketika semua mata pergi, ketika tidak ada yang memuji, ketika tidak ada yang tahu apa yang sedang kamu perjuangkan, ketika dunia berhenti memperhatikanmu, apakah kamu masih menghormati dirimu sendiri? Dan mungkin tidak perlu ada jawaban malam ini. Cukup biarkan pertanyaan itu tinggal sebentar di dalam dirimu, karena bisa jadi dari sanalah kehidupan yang benar-benar milikmu akhirnya dimulai.